Oke, berjumpa lagi dengan gua di video suka-suka gua, video ketiga. Ya, di video ketiga ini gua gak akan ngebahas tentang politik ya. Seharusnya ini dibahas di video kedua, tapi karena gua udah greget banget dan khawatir lupa tentang konsep bernegara dari pandangan gua, jadi buru-buru gua bikin sebelum lupa. Oke, karena lagi hot banget ya tentang pemilu tahun 2024 mendatang. Banyak orang memperbincangkan tentang politik. Pertanyaannya adalah fundamental sekali. Apa itu politik? Oke, gua akan berangkat dari pandangan yang bagaimana seharusnya ya, atau pandangan yang ideal menurut Profesor Miriam Budiarjo. Dan juga gua kutip dari kuliah Pak Robi Cahyadi, Wakil Dekan FISIP 3 Universitas Lampung. Dalam kuliahnya atau kuliah pengantar ilmu politik, beliau mengutip juga dari Profesor Miriam Budiarjo dari bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik, kitab sucinya anak ilmu pemerintahan dan anak-anak ilmu politik. Politik adalah upaya sekelompok orang atau pemerintah dalam konteks bernegara ya, untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di dalam kelompok atau diatur di dalam negara tersebut. Jadi ya, politik itu secara ideal baik sebetulnya. Tapi kenapa kok politik bisa dianggap buruk? Tentu tidak lepas dari pandangan bapak politik barat ya, Niccolo Machiavelli, sebagai kiblat politik modern pada saat ini. Dia mendefinisikan filsafat itu adalah upaya seseorang untuk menghancurkan kekuasaan, memperebutkan kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan. Jadi orientasi politik adalah hanya seputar kekuasaan gitu ya. Gimana nggak buruk? Kekuasaan itu berbicara tentang bagaimana lo bisa mempengaruhi orang lain kan. Ya, secara sederhana sih politik digambarkan sebagai seni mempengaruhi orang lain kan. Nah, gue menyimpulkan secara singkat aja sih, bahwa politik itu adalah upaya seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar dapat mencapai tujuan yang dia inginkan gitu, atau mendapatkan apa yang dia inginkan. Contoh analogi yang sederhana, ketika seorang bayi pun sudah berpolitik ya. Ketika bayi menginginkan susu atau ASI dari ibunya, kemudian ketika tidak diberikan, ia berekspresi dengan menangis gitu untuk mempengaruhi ibunya agar mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, bayi itu sedang berpolitik, dia sedang mempengaruhi ibunya untuk mendapatkan ASI. Tentu ketika dia menangis ya, itu akan membuat ibunya menjadi simpati, kemudian empati, dan memberikan apa yang bayi itu inginkan. Terpengaruhilah ibunya. Maka politik digambarkan sebagai seni mempengaruhi orang lain. Nah, balik lagi, jadi politik ini baik atau buruk gitu. Gue akan berangkat dari pandangannya Max Weber atau Weberian ya. Dia beranggapan bahwa politik itu memiliki kecenderungan untuk berlaku kepada hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sama seperti manusia ini kan memiliki kecenderungan untuk berbuat baik maupun berbuat buruk. Artinya manusia dengan politik itu ambivalen, memiliki kecenderungan untuk melakukan keduanya. Kemudian ketika politik itu memiliki kecenderungan untuk berlaku hal yang baik ataupun buruk, maka politik digambarkan sebagai hal yang bebas nilai atau positivistik. Dia sifatnya netral, tidak dapat dikatakan baik ataupun buruk. Nah, masih agak ambigu ya. Oke. Kita berbicara melalui dimensi etika. Ini yang sering dikritik sama orang-orang masyarakat ya, mengenai bahwa politik itu akhirnya dia anggap hal yang buruk ya, karena terkesan menghalalkan segala cara. Nah, dimensi etika politik itu digambarkan Niccolo Machiavelli berbeda dimensi etikanya dengan masyarakat awam atau kacamata masyarakat awam. Dia harus dilihat dari sudut pandang politisi atau sudut pandang orang-orang yang melakukan politik. Sama halnya kayak dimensi kedokteran. Hari ini kedokteran atau dokter bedah misalnya, ketika dia melakukan pembedahan untuk menyembuhkan pasiennya melalui operasi gitu kan, dia harus membelek tubuh pasiennya. Atau ketika seseorang yang digigit ular kemudian dia terdapat racun di tangannya dan tidak ada cara lain untuk menyembuhkan racun tersebut selain diamputasi tangannya atau dipotong gitu kan. Kalau dilihat dari dimensi masyarakat awam, hal itu terdengar psikopat ya, kejam, keji, amoral, dan merugikan pasiennya gitu. Tapi kalau dilihat dari kacamata kedokteran kan hal itu diperbolehkan. Dalam sudut pandang utilitarianisme, mengorbankan hal kecil untuk mempertahankan hal yang lebih besar itu diperbolehkan. Sama kayak politik. Politik itu dalam seninya ya, dia memang banyak sekali pengorbanan yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal yang lebih besar atau mensejahterakan masyarakat yang jauh lebih luas gitu. Maka
seringkali ada masyarakat atau orang-orang yang dirugikan dalam keputusan-keputusan secara politik yang dilakukan oleh para elit ya atau pemerintah gitu. Nah, dari analogi dimensi etika itu ya dapat kita simpulkan bahwa politik itu seperti pisau. Pisau itu tajam, bisa digunakan untuk hal yang baik seperti memotong sayur-sayuran, atau digunakan kepada hal yang buruk seperti membunuh orang gitu kan bisa. Nah, apakah pisau itu baik atau buruk? Tentu pisau bersifat netral, positivistik, atau ambivalen. Siapa yang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik atau buruk? Manusianya. Maka kelakuan manusia itu yang dikritik di dalam konteks etika. Nah, jadi apakah politik buruk atau baik? Politiknya netral. Bagaimana cara seseorang menggunakan politik itu berbicara tentang dimensi etika. Jadi dimensi etika dalam politik harus dilihat dari kacamata seorang negarawan atau politisi, jangan dilihat dari sudut pandang masyarakat awam gitu. Maka hal-hal seperti membunuh pengkhianat, terus juga menjegal orang-orang yang memang tidak baik, atau membunuh orang ketika dia melakukan korupsi, kalau di negara kita enggak ya. Nah, itu diperbolehkan di dalam politik demi mempertahankan kesejahteraan atau kestabilan dalam negara. Nah, nggak usah berbicara tentang realitas. Oke, realitasnya tidak begitu. Tapi secara konsep dan secara objektivitas gitu, politik itu ya tidak dapat dikategorikan sebagai hal yang baik ataupun buruk gitu loh. Ya ini agak klise sih, cuman memang begitulah adanya ya. Dimensi etika politik memiliki dimensi etika yang berbeda dari masyarakat awam, sebagaimana dimensi etika yang ada di dalam kedokteran gitu. Jadi ya kesimpulannya, politik tidak baik atau tidak buruk, dia bersifat ambivalen atau positivistik, memiliki kecenderungan untuk melakukan keduanya atau bersifat netral atau bebas nilai. Ya, oke, mungkin sekian video tentang apa itu politik dan mengapa akhirnya dia dianggap sebagai hal yang buruk gitu ya. Tidak lepas dari bagaimana Soekarno menggambarkan politik sebagai match forming atau penggalangan kekuasaan juga kan, seolah-olah mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti apa yang dia perintahkan gitu, otoriter. Ya, oke deh, mungkin itu aja teman-teman video tentang politik yang bisa gue sampaikan. Ini bersifat pengantar, pemantik. Semoga kalau kalian tertarik, silakan kaji sendiri, baca buku-bukunya ya Profesor Miriam Budiarjo, kemudian mungkin ya Machiavelli juga unik walaupun kurang relate sebetulnya dengan kondisi sekarang, tapi sangat menarik dan sebagainya gitu. Video selanjutnya mungkin gue akan ngebahas tentang judi online karena ada salah satu requestan dari teman gue. Terima kasih udah mengapresiasi gitu, memberikan sebuah feedback. Semoga gue lebih semangat dan lebih giat lagi untuk belajar dan ngebuat video tentang hal-hal yang memang ya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sekian, terima kasih teman-teman, sampai jumpa, semoga bermanfaat.